di masjid kita ini dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selalu menerima amal ibadah kita. Salawat dan salam untuk curah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sunnah keluarga beliau, para sahabat-sahabatnya, dan insyaallah umatnya yang istiqomah dengan Islam. Bapak-bapak sekalian, kita akan teruskan kajian kita. Bulan lalu sudah mulai akhlak terhadap Rasulullah SAW. Kita lanjutkan dengan materi berikutnya, kajian berikutnya, bagaimana kita berakhlak kepada Rasulullah SAW, karena Allah menjelaskan dalam Quran bahwa beliaulah teladan yang benar, yang baik, yang harus diikuti oleh setiap umatnya dalam semua aspek hidup dan kehidupannya, walaupun tidak persis betul seperti Rasulullah SAW. Dalam ayat yang populer tentang pernyataan itu, Allah ungkapkan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Jadi ini menjelaskan tentang bahwa pada diri Nabi Muhammad itu penuh dengan keteladanan, contoh yang konkret di dalam mengamalkan Islam. Kalimat uswatun hasanah di sini artinya semua aplikasi Islam itu ada pada Rasulullah SAW. Jadi yang berhak memberikan pengamalan, contoh aplikasi daripada wahyu Allah Al-Quran itu adalah Rasulullah SAW. Itulah suasana sebuah contoh yang baik, yang benar, yang menjadi rujukan kita dalam semua aktivitas, baik itu ibadah mahdoh, tentang muamalat, ya, tentang bertetangga, bermasyarakat, berbisnis, berdagang, apa saja. Nah itu suasana ada pada Nabi kita Muhammad SAW. Di sini teruskan di sini kalimatnya, liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Bagi orang yang mengharapkan ridha Allah dan kedatangan hari akhir atau kiamat, dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang mengharapkan ridha Allah selalu kepada Rasulullah. Misalnya contoh ibadah itu syaratnya, ya, pertama iman yang benar, tak tercampur syirik, kemudian ikhlas niat, kemudian ittiba kepada Rasulullah. Jadi ada yang ketiga, ittiba kepada Rasulullah, mencontoh Nabi dalam semua aktivitas, ya, tidak hanya ibadah mahdoh saja. Misalnya sholat, Rasulullah pernah ada hadis mengatakan, ya, sholat itu bagaimana mencontoh Nabi, tidak hanya pada sholat, ya, tapi pada yang lain, karena suasana sini tidak hanya pada sholat. Jadi banyak saudara kita yang menekankan sholat sesuai dengan Rasulullah. Ya benar, tidak hanya praktik sholat saja, tapi pada sholat juga sesuai dengan Rasulullah juga, dari perilakunya, ya, komunikasinya, interaksi dengan masyarakat sekitarnya, itu juga dicontoh kemampuan kita. Itu yang mesti kita inginkan, kita pahami, ya, tidak hanya pada ibadah mahdoh mencontoh Nabi. Nah, itu suasana pada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW itu setelah dikatakan Allah bahwa suasana kita umatnya, Allah menjelaskan juga betapa prihatinnya Nabi, cita-cita Nabi dan cinta Nabi. Ya, ada keprihatinan, ada cinta Rasulullah kepada kita umatnya. Dalam sebuah ayat dijelaskan juga di akhir surat At-Taubah, ya. Kata Rasulullah, kata Allah jelaskan di situ, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini menjelaskan betapa Rasulullah itu ada keinginan besar tentang kita, ya,
telah datang kepada kalian laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian sendiri, dari kaum kalian. Min anfusikum, dari kalangan kalian. Kata Allah, azizun alaihi ma'anittum, terasa berat sekali bagi diri beliau itu, bagi Rasulullah terhadap terasa berat terhadap apa yang itu, rasa berat terhadap apa yang kalian rasakan, yang kalian derita. Maksudnya ada rasa ininya, rasa keinginan untuk membangkitkan, menghilangkan penderitaan. Harisun alaikum, sungguh menginginkan, harus sangat menginginkan atas kalian itu keamanan dan keselamatan. Keamanan, keimanan, keselamatan. Harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Beliau Rasulullah itu terhadap umatnya ada sifat raufun rahim, sifat penyantun dan kasih sayang. Itu perilakunya. Jadi Rasulullah itu punya sifat keprihatinan, keinginan agar umatnya bahagia, umatnya selamat, umat benar-benar beriman kepada Allah. Lalu beliau bersifat raufur rahim, penyantun, penyayang bil mu'minin, dengan orang-orang yang beriman. Nah, tafsirnya ayat ini menjelaskan pergaulan beliau itu tak terbatas. Semua kalangan masyarakat digauli, dikomunikasikan, ada interaksi. Dia lihat kelasnya, ya, orang-orang yang posisinya, kemudian posisinya macam-macam, tinggi rendah, status sosialnya tidak dibedakan. Itu pengertian bil mu'minin raufur rahim. Pergaulannya, kasih sayangnya, penyantunnya, adabnya itu kepada masyarakat itu nampak, ya, baik itu orang kaya, orang miskin, ya, yang dilihat. Nah, ini yang Allah ungkapkan, ya, dalam Quran. Kenapa yang diungkapkan ini, kalimat ini, agar kita memahami uswah hasanah tadi itu tidak sekedar pada ibadah makhluk, pada sholat, pada saumnya Rasulullah, pada hajinya Rasulullah, jelas mencontoh. Nah sebatas di situ. Tapi dianggapkan harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Beliau sangat menginginkan keselamatan, keimanan, dan pergaulannya penyantun, nyabar, sopan, penyayang, raufur rahim bil mu'minin, kepada orang yang umatnya yang beriman. Nah, ini yang mesti kita pahami. Nah, setelah itu Allah memuji, karena akhlaknya seperti itu, memuji dalam Quran di surat 68 ya, disebut, saya kutip di sini di buku akhlaknya, dipuji oleh Allah, dapat pujian gitu loh, predikat yang tinggi Rasulullah, karena tadi akhlaknya begitu hebat, pergaulannya tak membatasi kelas-kelas manusia, kelas-kelas umatnya, status sosialnya, maka dipuji. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad berada di atas akhlak yang sangat mulia, sangat agung. Kalimat la'ala, di atas, sungguh benar-benar kamu di atas, ya, khuluqin azim, artinya akhlak Nabi tak ada tandingan. Wa innaka la'ala khuluqin azim, di atas akhlak yang sangat tinggi, yang sangat agung. Nah, itu namanya. Nah, itulah ungkapan Quran tentang syuhada dulu. Bulan kemarin saya jelaskan tentang tugas-tugasnya, tentang lain-lain, ya, nah, disambung dengan seperti ini. Nah, kalau umat Islam tidak memahami artinya bagaimana perilaku Rasulullah, pergaulan Rasulullah, nah, kita bagaimana bisa menirunya, mengikutinya, ittiba kepada Rasulullah itu. Untuk lebih lengkap, saya menganjurkan di mana-mana harus sendiri membaca. Ada studi komprehensif tentang sirah Nabi. Mungkin sudah ada pelajarannya. Ya, di samping ada pelajaran dari Ustaz, kita punya kitabnya. Kitab asli, kitab terjemahan, ada asli terjemahan. Sirah Nabi itu bisa dibeli di
usahakan memiliki seperti Ramadan Al-Buti. Nah itu bagus, ada ibrah-ibrahnya. Setiap bab ada pelajarannya, ada bab pada pelajarannya. Itu Ramadan Al-Buti, sirah Nabi. Itu dibaca. Kemudian bisa juga Safiur Rahman Mubarak Puri dikenal juga, ya, lengkap juga. Kalau untuk karangan Indonesia, ya, beli buku Haji Nur Khalil. Nur Khalil itu ditulis tahun 60-an, lengkap juga. Atau Muhammad Al-Ghazali, bukan Imam Ghazali, ada juga. Banyak kitab-kitab sirah Nabi yang harus dibaca. Nggak mungkin kita tumbuhkan akhlak kita kepada Rasulullah, ittiba kepada Nabi tanpa tahu syakhsiatun Nabi, kepribadian Nabi, syakhsiatul Rasul, kepribadian Rasulullah. Itulah guna belajar sirah Nabawiyah. Maka ada beberapa kitab kecil juga, urgensi studi sirah Nabi, pentingnya belajar sirah Nabi. Orang umat kita ini, teman-teman kita masih banyak yang blank tentang Rasulullah, tidak menghafal kayak anak sekolah. Nabi lahir dari 9 berawal tahun gajah, bapaknya Abdullah, ibunya Aminah dan seterusnya, kakeknya, pamannya, itu mah anak SD. Kita ambil pelajaran yang maksudnya apa gerakan Nabi sejak 13 tahun Mekah, 10 tahun Madinah sampai wafat di Mesirah, bahkan sebelum diangkat jadi rasul sudah ada perilaku bagaimana Nabi berdagang, sudah kelihatan kan. Itu artinya itu pentingnya sirah Nabi. Jadi kaum muslimin belum semua punya buku itu, kitab itu. Karena kita kaum muslimin akhlak Rasulullah, ya belajar terus tentang Rasulullah, syakhsiatul Rasul, kepribadian Nabi Muhammad SAW. Ya, kita sering ungkapan di masyarakat itu ingin syafaat Nabi di akhirat, nanti syafaat Rasulullah. Kita banyak bersalawat, ya enggak salah itu. Salawat ada syafaat. Saya enggak menyalahkan itu, tapi enggak sebatas itu. Salawat akhlaknya buruk, lisannya buruk, matanya buruk, tangannya buruk, perilakunya, tetap aja enggak dapat syafaat itu. Walaupun bersalawat. Itu sirah Nabi. Nabi bagaimana bertetangga itu, bagaimana mengajar dagangnya Rasulullah, bagaimana perilaku dengan orang-orang yang tadi nggak lihat status sosialnya. Ya, kalau bersalawat terus kemudian akhlaknya dan tangga ribut melulu, pembenci, pendendam, penggibah, bikin fitnah, adu domba, ya nggak dapat. Dari mana dapat syafaatnya? Ini perilaku, kerajaan akhlak Nabi jelas. Innama bu'istu liutamma makarimal akhlak. Misinya adalah akhlak mulia. Itu menjadi standar. Jadi ibadah kayak apapun, sholat, zakat, puasa, haji, umrah, bolak-balik, kalau akhlaknya buruk, buruk saja. Orang kan nggak lihat berapa kali umrah 20 kali, tapi kok akhlaknya begitu ya? Nah, itu kan pasti itu dilihat orang, bukan mondar mandirnya ke Mekah. Perilaku itu loh. Ini yang itu yang lebih contohkan itu. Dipuji Allah, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Engkau Muhammad akhlak sangat agung, sangat tinggi. Nah, karena itulah Nabi merespon kita, karena Nabi tinggi akhlaknya, Allah menggerakkan lisan Nabi dalam sebuah hadis agar berucap tentang cinta kita kepada diri Rasulullah. Maka dia mengucapkan dalam sebuah hadis, ya, muttafaqun alaih, hadisnya populer. Nah, kata Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum, lalu itu, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang dari kalian, hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi, sampai aku sangat dicintai, hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi, sampai aku dicintai, sangat dicintai daripada dirinya sendiri. Ini ya, ini saya bicara nih. Mungkin bagaimana kita
Nabi begitu sendiri. Tapi hadis ini muttafaqun alaih. La yu'minu ahadukum hatta akun ahabba ilaihi min nafsihi. Tidak beriman antara kalian sampai aku dicintainya, sangat dicintai. Ahabba cintabdil ahabba ilaihi min nafsihi, sampai aku sangat dicintai daripada dirinya sendiri. Wa walidihi, orang tuanya, wa waladihi, anaknya, wan nasi ajma'in, dan semua manusia. Nah, kalau saya bebaskan artinya, kata Rasulullah, kalian tuh belum beriman, kata Rasulullah, sampai kalian cintai aku mengalahkan cinta diri kalian, orang tua kalian, anak kalian, dan wan nasi ajma'in, dan semua manusia. Kelihatannya berat. Bagaimana kita mencintai Rasulullah melebihi cinta diri sendiri? Bahwa di orang tua, anak-anak, dan manusia semuanya. Kan cukup berat ya kalau kita lihat. Coba, bagaimana rasanya kita mencintai Rasulullah mengalahkan cinta diri sendiri? Oh, itu memang perlu pendalaman akidah yang benar. Tanpa kajian akidah sulit. Lihat di masyarakat sendiri. Yang paling kecil aja jarang gitu. Coba, klimaknya sudah banyak. Nabi dihina, Nabi dibully, Nabi difitnah, Nabi dikejar-kejar, Nabi dilempar-lempar. Kalau kita biarkan, ayat ini belum berlaku. Kalau para sahabat beda. Jadi dada dia dikasih di depan, biar Nabi tidak kena panah. Jadi tameng. Secara fisik jadi tameng diri sahabat. Ya, kan sejarah Abu Bakar ketika bersama Nabi hijrah ke Madinah, kadang di depan, kadang di belakang, jangan sampai kena depan, belakang jangan sampai kena, terus dijaga. Dia korbankan dirinya, itu maksudnya gitu. Nah, kita mungkin belum sampai ke sana, tapi harus memotivasi di sini. Ya. Kalimatnya luar biasa ini. Nabi itu mengucapkan, maka Umar langsung memulai kalimat, aku cinta Rasulullah melebihi cinta aku sendiri. Mulai hari ini, kata Umar, al-yawm, aku mulai. Nah, kelas-kelas itu kita mungkin jauh kelas-kelas sahabat kan, tapi ada upaya. Itu hal-hal yang hari-hari, kita lihat banyak itu, kita enggak mengalahkan cinta kita kepada Rasulullah tuh banyak. Taklim ini kan perintah Rasulullah. Enggak semua orang mau taklim. Perintah walaupun bentuknya non formal, kan umum sifatnya. Ya, kalimat talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin itu wajib. Kan wa menuntut ilmu dalam ilmu syar'i terutama faridatun ala kulli muslimin, wajib setiap orang Islam. Itu sudah dengar hadis ini, ya udah. Mau hujan rintik-rintik, mau pusing dikit-dikit, mau ada keluarga, datang ke taklim. Karena cinta Rasulullah mengalahkan cinta diri sendiri. Jangan lagi asik nonton apa. Kan di sini orang tua wa walidihi wa waladihi wan nas ajma'in mengalahkan cinta kepada keluarga, kepada orang tua, kepada anak, kepada manusia lain. Demi panggilan Rasulullah, cinta kepada Rasulullah. Nah, itu yang mesti ditumpukan. Umat Islam itu nggak semua senang taklim. Tahu taklim malah pulang banyak. Sedangkan Nabi mengatakan kalau kamu sedang berjalan, tidak sengaja jalan kemana itu ada perlu, tiba-tiba kata Nabi ada taman surga, kamu lihat, nikmati dan mampir, duduk nikmati, kata Rasulullah. Itu terjemah hadisnya. Tanya ya Rasulullah, apa taman surga itu? Biar saya mampir. Majalisul ilmi.
majelis ilmu. Itu nggak sengaja. Pas jalan, ada taklim, suruh mampir sama Nabi, mampir duduk, nikmati. Ini tahu ada, malah pulang. Kan lucu kita. Tahu ada program, nggak datang. Udah jelas jadwalnya ada. Tiap saat subuh misalnya, mana saja, nikmat saja begitu. Nggak nongol itu. Tahu jadwal, udah umumkan jelas ya. Ini nggak sengaja disuruh mampir sama Rasulullah. Coba, ini bayangkan dulu secara ini logika yang sehat. Tidak sengaja disuruh duduk. Apalagi sengaja udah tahu jelas pengumumannya jadwalnya. Nggak tertarik gitu loh. Nggak mau tinggal harus begitu. Tapi nggak ada semangat itu. Nah itu mulai. Jadi kalimat ini setelah Allah memuji akhlak Rasulullah paling agung, Nabi suruh mencintai diri sendiri. Nabi yang bilang sendiri, kalian belum beriman sampai kalian aku dicintainya mengalahkan diri kalian, orang tua kalian, anak kalian dan manusia ajma'in semuanya. Ini hadis muttafaqun alaih hadis ini. Nah, mungkin saya baru bisa bicara. Kalau Ustaz kan bisa bicara begini. Apa bisa ngomong? Saya buat tentu ngamalin. Ya Allah tentu. Tapi harus disampaikan. Ya, disampaikan. Kan itu benar. Jadi ini yang hal. Jadi cinta Nabi di sini itu di atas setelah Allah, Rasulullah. Luar biasa ini cara ini ya. Kita harus pahami hari-hari kita. Maka ada namanya fikih aulawiyah. Udah kaji di sini. Fikih aulawiyah udah ada pelajaran. Fikih prioritas. Fikih aulawiyah prioritas. Mana yang sudah gurukan? Maksudnya arisan, taklim, piknik, taklim. Yang mana itu? Itu prioritas. Ada fikih prioritas nama aulawiyah. Mana yang saya prioritaskan? Nah belajar juga fikih itu. Minta gurunya ajar. Fikih aulawiyah. Fikih prioritas mana yang saya dahulukan daripada ini dulu apa ini dulu. Kita kadang-kadang kan kita kalahkan itu ajakan Nabi, kita kalahkan kadang-kadang karena kita makan di hadis lain Nabi mengatakan arba'in nawawi itu disebut hadis ke paling ujung itu sama la yaminu ahadukum hatta yakunu hawahu tab'an lima jitu bihi. Kalian belum beriman sampai hawa nafsu kalian mengikuti apa yang kewajarkan kepada kalian. Itu kan lagi belum beriman juga sampai hawa nafsu kalian tuh mengikuti apa yang kewajarkan. Lain minum hadukum juga awalnya ulama memberi terjemah dalam kurung tidak beriman tidak sempurna iman. Nah, itu diperhalus sedikit ini. Jadi kita kan nafsu kita lebih tinggi ketimbang mengikut maunya Rasulullah SAW. Sedangkan Quran jelas di ayat lain bagaimana menempatkan cinta Rasul dan keluarga yang lagi kita kalahkan. Pernah dibahas dulu di ayat tentang mahbatullah. Nah, karena menyangkut materi ini kita bahas lagi bagaimana posisi cinta dalam Islam itu terhadap Allah, Rasul, jihad dan sebagainya. Ada gangguannya. Diperhatikan nih ulangan nih ya karena masuk bab ini ayat di surat 924 ya mesti hafal itu ya kalau ditempatnya jadi PR zaman supaya bisa menjadi apa namanya tameng dalam kehidupan. Allah menjelaskan di sini kata qul juga awalnya perintah pada Rasulullah. Qul ya Muhammad, jelaskan ya Muhammad, katakan Muhammad, in kana abaukum, jika bapak-bapak kalian, in kana abaukum, bapak kalian jamak ya. Wa abnaukum, dan anak-anak kalian, wa ikhwanukum, saudara-saudara kalian, wa azwajukum, istri-istri kalian, wa ashiratukum, keluarga kalian, wa amwalun iqtaraftumuha,
Usaha kalian harta yang kalian usahakan. Udah berapa? Wa tijansawna fasadaha, bisnis perniagaan yang kalian takut ruginya. Wa masakin tardonaha, tempat tinggal yang kalian sukai. Ahabba ilaikum minallah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi. Lebih kalian cintai daripada Allah, Rasul dan jihad. Fatarabbasu hatta bi amri. Tunggulah Allah menurunkan perintahnya, artinya azab. Ini gangguan kita rasakan sendiri. Disebut kata orang tua, jika bapak kalian, anak kalian, istri kalian, saudara kalian, kemudian harta kalian, bisnis kalian, tempat tinggal kalian, ahabba ilaikum minallah wa rasuli wa jihad, lebih kalian cintai daripada cinta kepada Allah, Rasul dan jihad di jalan Allah, tunggulah Allah menurunkan siksanya. At-Taubah 24. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Nah, ini perlu dikaji-kaji di keluarga, ngomong sama. Ini kita gangguan di mana? Menghambat cinta kepada Allah, kepada Rasulullah sendiri. Bukan bab Rasulullah di sini kita bahas. Bab perjuangan dia. Itu. Yang mana yang paling dominan? Menurut Bapak, paling dominan penghambatnya. Kan 8 itu kan? Saya ulang lagi nih, 8. Ya, orang tua bapak kalian, anak kalian, saudara kalian, istri kalian, keluarga kalian, harta kalian, bisnis kalian, tempat tinggal kalian. 8. Mana yang lebih dominan mengganggu cinta kita kepada Rasulullah? Terasa itu. Kita bisa rasakan sendiri kan, Pak? Cuma 8. Bisa aja anak mengganggu. Mana Pak? Talim. Enggak, ajak main. Istri juga bilang juga, kan azwajukum, istri kalian. Bisa saja begitu. Kalian dalam gitu-gitu aja. Sama aja. Hujan-hujan lagi. Nah, enggak lah. Di rumah aja. Jadi begitu. Kalau kita kalah, nah itu. Berarti kita cintanya di bawah standar kepada Rasulullah sendiri. Amwal disebut kata amwal. Itu paling amwal ini malu. Amwal itu orang bisa bertengkar, enggak usah sebelah jauh. Abang adik aja berantem masalah amwal, mal. Apalagi harta warisan. Itu lah. Sejengkal tanah bisa ribut. Kalau enggak paham syariat tentang faraid. Berantem. Itu dominan harta amwal, tijarah, bisnis, proyek, dagang. Itu rawan mengganggu cinta kepada Rasulullah. Rawan. Ya kan? Orang bisnis bisa punya dustanya. Maka Nabi menegur orang jual kurma, dalamnya busuk, satu keranjang besar, dibilang bagus. Orang bilang, ini kurmamu ada yang busuk di dalam, harga sekian. Bapak bisnis apa? Bilang, jangan bilang, oh ini bagus, ori situ nih, bagus. Udah di macam-macam tuh. Di apa namanya? Diganti alatnya ini. Tapi dia bilang bagus, ori benar nih, asli. Enggak bisa begitu. Itu wala tajassasun. Jangan curang dalam bisnis. Ini jelas, seperti itu. Ya. Itu tijarah. Wa masakin. Sakin itu masakin itu tempat tinggal. Yang kita senangi, sekitar donah yang kita terus azan kumandang, kata Nabi kalau dengar azan ke masjid, tapi terus kita kutik-kutik harta, rumah tinggal kita ini, itu gangguan. Amwal, tijarah, tempat tinggal, masakin, itu gangguan yang paling dominan, ya kan? Itu paling dominan. Itu yang ini. Kata Rasulullah juga banyak itu cinta kepada Rasulullah. Ajar anakmu sholat 7 tahun. 10 tahun enggak sholat, pukul dia, pisahkan kamarnya. Itu hadis Muslim.
Untuk bukti cinta Rasul, ya atur. Sudah bisa sholat gitu, nggak mau pukul. Fadribuhum, pukul benar. Lu pisahkan, tamat tidur. Itu pintar Rasulullah SAW. Untuk anak-anak. Belum lagi Qur'annya, itu baru hadis Nabi. Ini kan bicara soal bab pintar Rasulullah. Di praktek hadis Nabi itu, baik sifat individu, keluarga maupun sifat kemasyarakatan, nah itu kita upayakan bagaimana mengaplikasikannya dalam hidup kita sehari-hari. Nah inilah beberapa hal bagaimana Allah menggambarkan cinta Rasul kepada umatnya tadi. Harisun alaikum, sangat menginginkan keimanan keselamatan bagi kalian. Bil mu'min raufur rahim tadi. Bergaul dengan masyarakat dengan penyantun, penyayang. Itu Rasulullah. Nah kita karena itu uswah hasanah disuruh ittiba kepada Rasulullah. Ini harus jelas ini karena kita begini. Ada orang yang alim ibadahnya, ya Pak ya. Kalau soal ibadah alim Pak. Hablumullahnya, tapi hablumannasnya kacau. Pergaulannya kacau. Milih-milih orang. Artinya ini memang orang jahat enggak lah, orang yang ini jaga jarak. Tapi kadang-kadang kena enggak sepaham, tidak semazhab, tidak ada ormas, itu enggak mau gaul-gaul itu. Tidak ada hadis begitu. Boleh cari. Oh, kita beda mazhab nih. Anda Maliki, saya Syafi'i, terus enggak bergaul. Enggak ada itu hadisnya. Sama saja. Dari mana belajar beda mazhab terus enggak bergaul? Terus enggak komunikasi. Nah, ini Rasulullah mengajarkan itu. Bil mu'minina raufur rahim. Pergaulannya penyantun, penyayang terhadap semua orang-orang beriman. Enggak pilih kasih. Itu ittiba itu termasuk itu gitu loh. Jangan debat, diskusi, ittiba soal sholat saja. Wah, sholat takbir salah. Karena itu selalu kemarin bagaimana sholat tegakkan, bagaimana aku contohkan. Debat situ. Ini buang energi itu. Nah ini yang perlu saya sampaikan. Jadi karena itulah pada pagi hari ini sambungan dari lanjutan dari hal pada Rasulullah baru sampai di sini dulu ya, karena nanti kita kaji lagi pada bulan akan datang. Saya tadi udah bisik-bisik sama Pak Riyadi ya. Saya minta izin. Saya jam 6 harus ada pertemuan mendadak ini. Jadi jam 6 saya harus ada di rumah gitu. Jadi saya mau izin ya. Mengambil lagi lah bisa. Nah, kesimpulan dari kajian pagi ini itu yang bisa saya sampaikan ya, bagaimana kita menunjukkan cinta kepada Rasulullah. Bukan hanya dilaguin, kan ada cinta Rasul. Itu lagu. Kita kan praktek yang penting, bukan dilaguinnya. Ya, nah ini. Jadi yang penting maka saran saya sekali lagi, harus bapak-bapak yang belum punya kitab sirah Nabi harus punya. Kalau tidak punya, kalau nunggu sebulan sekali bicara sirah Nabi lama. Soalnya bahasa Indonesia ada Pak, bukan hanya bahasa Arab, terjemahannya banyak. Sebetulnya itu terjemahan ada yang Indonesia juga punya ada. Ini kelemahan kita itu terus terang aja ya, saya jujur aja mengatakan umat Islam itu malas membaca. Malas tuh. Coba Bapak datangnya silaturahim ke rumah teman-teman kita. Bisa dihitung tuh kitab-kitab Islam. Itu pun ada malas membacanya. Itu. Jadi di sini kelemahan kita. Ya baru itu kalau baca, nah kurang paham baru tanya Ustaz. Kalau surah Nabi mah sejarah itu kan, yang mesti kita pahami. Tidak hanya masalah akhlak Nabi di sisi fisik Nabi dibicarakan di surah Nabi, badan Nabi, jalannya Rasulullah, ya geraknya, cara bicara diungkapkan, rambutnya, semua dibicarakan di situ. Dibicarakan bentuk fisiknya Nabi dari depan lurus, dadanya ke bawah,
Terus artinya lagi tidak gendut, ya. Terus fisiknya kuat, dari jarinya, jenggotnya walaupun sedikit, ya itu dibicarakan itu fisiknya, bicarakan fisiknya. Nah, jadi di ujung sila itu fisik dibicarakan. Berapa lebar dadanya, sebut. Nabi juga jago bela diri, bulat, bisa banting orang berapa, dibanting Rasulullah. Nah kita jangan meletoi badannya, bengek-bengek, ya, disenggol orang dikit jatuh. Nabi kuat, fisiknya kuat, gagah. Buktinya pimpin perang, pemanah bagus, main pedangnya bagus, nombaknya bagus. Nah kita kan ya susah diajak fisik kuat itu makanya kenapa ada bela diri itu nggak boleh main-main juga itu ya. Mudah-mudahan belajar juga, jangan jalan sebentar aja goyang-goyang masuk got ya. Saya pikir itu kajiannya, saya mau izin nih ya, jam 65 menit. Jadi itu dulu bayang, mohon maaf ya pada dia. Nanti bulan depan boleh sampai 6:30 gantinya. Hari ini saya lagi mohon maaf, itu aja yang saya sampaikan. Kita ada diskusi dulu. Saya akhiri dengan doa majelis. Subhanallah bihamdik, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.